CEO miliarder menyamar sebagai penjual sate, dihina keluarga istri, lalu membalikan keadaan secara brutal dan emosional. Gedung pernikahan itu berdiri megah di tengah kota, dihiasi kain putih gading dan rangkaian bunga segar yang aromanya memenuhi udara. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya keemasan yang membuat semua orang tampak lebih bercahaya, setidaknya di permukaan. Zulfan Pradipta berdiri tegak di pelaminan, mengenakan jas hitam polos tanpa pin emas, tanpa jam mahal, tanpa satupun simbol kekayaan. Penampilannya rapi, bersih, dan tenang. Terlalu tenang. Di matanya tidak ada kegugupan pengantin baru, hanya keteduhan yang sulit dibaca. Di sampingnya, Aira tersenyum lembut. Senyum yang dipaksakan. Jika diperhatikan lebih saksama, senyum itu retak, seperti kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Ucapan selamat mengalir satu persatu. Jabat tangan, pelukan singkat, doa-doa yang terdengar manis. Namun Zulfan segera menyadari sesuatu. Banyak mata tidak menatap wajahnya, melainkan memindai tubuhnya. Dari sepatu yang tidak bermerek mencolok, jas yang sederhana, hingga mobil yang diparkir jauh di luar gedung. Pengantinnya cantik sekali, bisik seorang tante dengan suara dibuat kagum. Iya, sayang suaminya biasa saja, jawab yang lain sambil tertawa kecil. Tawa itu tidak keras, tidak frontal, tapi cukup tajam untuk melukai siapapun yang mendengarnya. Aira mendengar. Ia selalu mendengar. Tangannya bergetar saat menggenggam bunga. Nafasnya sedikit memburu, namun ia menahan semuanya. Ia sudah terbiasa, terlalu terbiasa menghadapi keluarganya sendiri. Pak Hendra, ayah Aira, melangkah maju dengan senyum lebar. Jasnya mengilap, cincin emas besar menghiasi jarinya. Ia menepuk bahu Zulfan, bukan sebagai tanda kehangatan, melainkan seolah sedang mengukur. Zulfan, ya? Katanya. Sekarang kerja di mana? Nada suaranya ringan. Namun sorot matanya tajam, menunggu jawaban yang bisa ia nilai. Di perusahaan, jawab Zulfan singkat dan sopan. Perusahaan apa? Bidang investasi. Pak Hendra mengangguk pelan, lalu tersenyum samar. Oh, investasi kecil-kecilan, ya? Beberapa kerabat di belakangnya tersenyum miring. Ada yang saling pandang. Ada yang langsung kehilangan minat. Yang penting halal, lanjut Pak Hendra sambil tertawa kecil. Tidak apa-apa mulai dari bawah. Mulai dari bawah? Kata-kata itu seperti cap. Label. Vonis tak tertulis. Zulfan membalas dengan senyum tipis. Tidak tersinggung. Tidak marah. Setidaknya, tidak di wajahnya. Ia telah melihat ekspresi seperti ini ribuan kali. Di ruang rapat, di meja negosiasi, di hadapan para pesaing yang mengira mereka lebih unggul. Bedanya, kali ini, semua datang dari keluarga istrinya sendiri. Seorang paman mendekat. Mobilnya apa tadi? Tanyanya santai. Mobil biasa, jawab Zulfan. Ah, paman itu tertawa kecil. Anak muda memang begitu. Tidak apa-apa, yang penting Aira bahagia. Kalimat itu terdengar seperti doa. Namun di baliknya tersimpan satu pesan jelas, kamu tidak selevel. Aira menunduk. Matanya mulai memanas. Ia menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang sejak lama bersarang di dadanya, rasa malu yang tidak seharusnya ia miliki. Ia mencintai Zulfan. Dari caranya mendengarkan, dari caranya tidak pernah meninggikan suara, dari caranya selalu pulang tepat waktu. Namun keluarganya tidak peduli pada hal-hal seperti itu. Bagi mereka, cinta adalah bonus. Status adalah segalanya. Resepsi berjalan hingga malam. Musik mengalun lembut. Para tamu berganti dengan obrolan yang semakin jujur seiring waktu berlalu. Anak Hendra itu seharusnya dapat menantu pengusaha besar. Iya, kasihan Aira. Padahal wajah dan pendidikannya bagus. Ya sudah terlanjur. Mudah-mudahan suaminya bisa naik kelas. Zulfan mendengar semuanya. Tidak satu pun luput. Namun ia memilih diam. Dalam kepalanya, sebuah catatan mulai terbentuk. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memahami. Ia ingin tahu sejauh apa manusia menilai manusia lain dari apa yang tampak di luar.
Malam semakin larut. Tamu mulai berkurang. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu. Di ruang rias belakang, Aira akhirnya tak mampu lagi menahan air matanya. "Aku minta maaf," suaranya bergetar. "Seharusnya kamu tidak diperlakukan seperti ini." Zulfan memegang tangannya. Hangat. "Tenang. Bukan salahmu," katanya pelan. "Ini bukan tentang kita." "Lalu tentang apa?" Aira menatapnya, mata merah, penuh luka lama. Zulfan terdiam sejenak. Ia menatap cermin besar di hadapan mereka. Bayangan dua orang yang baru menikah, namun berasal dari dua dunia yang bertabrakan. "Tentang cara mereka melihat manusia," jawabnya akhirnya. Aira menunduk lagi. Ia tahu, sejak kecil ia dinilai, dibandingkan, diukur. Nilainya bagus, prestasinya tinggi, tapi semua itu selalu kalah oleh satu hal. Siapa yang paling kaya? Zulfan merangkulnya. Dalam pelukan itu, sebuah tekad mengeras. "Jika mereka hanya bisa belajar dengan cara melihat, maka aku akan membuat mereka melihat." Malam itu, di balik senyum pernikahan yang indah, Zulfan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan untuk menanggalkan identitasnya. Untuk turun ke titik yang paling mereka rendahkan. Untuk menguji, apakah hati mereka benar-benar setinggi harta yang mereka banggakan. Aira tidak tahu. Tidak satupun orang tahu. Namun roda cerita telah bergerak. Dan penghinaan kecil malam itu hanyalah awal dari badai besar. Pagi pertama setelah pernikahan tidak membawa kehangatan seperti yang Aira bayangkan sejak kecil. Tidak ada tawa. Tidak ada ucapan selamat yang tulus. Yang ada hanya keheningan panjang dan perasaan sesak yang menekan dada. Rumah kontrakan kecil tempat mereka tinggal terasa sunyi. Cahaya matahari masuk melalui jendela sempit, menyentuh lantai keramik yang dingin. Aira duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Matanya masih bengkak. Bekas tangisan semalam yang tak sepenuhnya reda. Zulfan keluar dari kamar mandi dengan kemeja sederhana. Rambutnya masih basah. Ia langsung menyadari satu hal, istrinya belum bergerak sejak ia bangun tadi. "Aira?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Zulfan mendekat, berlutut di hadapannya. "Kamu tidak apa-apa?" Aira tersenyum kecil. Senyum yang terlalu tipis untuk disebut bahagia. "Aku baik-baik saja." Kebohongan itu terasa jelas, bahkan tanpa kata-kata tambahan. Zulfan tidak memaksa. Ia tahu, luka yang terlalu lama ditekan tidak akan keluar hanya dengan satu pertanyaan. Ia meraih tangan Aira, menggenggamnya erat namun lembut. Ponsel Aira tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Lalu dua. Lalu tiga. Nama Ibu Ratna muncul di layar. Aira menatap layar itu lama, seolah ragu untuk menyentuhnya. "Keluargamu?" tanya Zulfan. Aira mengangguk pelan. Pasti sudah ada rencana. Ia membuka pesan itu perlahan. "Aira, nanti siang datang ke rumah. Ada makan keluarga. Jangan lupa ajak suamimu." Kalimatnya singkat. Tidak ada emotikon. Tidak ada kehangatan. Sebuah undangan yang lebih mirip perintah. Aira menghela napas panjang. Bahunya turun, seperti orang yang sedang bersiap menerima hukuman. Zulfan memperhatikan semuanya. Setiap perubahan kecil di wajah istrinya tidak pernah luput dari matanya. "Kita tidak harus datang," katanya tenang. Aira menggeleng cepat. "Kalau tidak datang, mereka akan bilang aku sombong. Bilang aku lupa keluarga setelah menikah." "Kamu tidak salah," jawab Zulfan. "Tapi mereka tidak pernah peduli soal salah atau benar," ucap Aira lirih. Siang itu, mereka berangkat. Rumah orang tua Aira berdiri megah di kawasan elit. Pagar besi hitam tinggi, taman luas dengan mobil-mobil mahal terparkir rapi. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. "Ah, akhirnya datang juga." Suara Ibu Ratna terdengar datar. Tatapannya langsung menyapu Zulfan dari ujung kepala sampai kaki. "Silakan duduk." Makan siang disajikan mewah. Hidangan mahal, piring porselen, sendok perak. Namun suasana di meja makan terasa dingin, penuh penilaian tak terucap. "Zulfan," Pak Hendra membuka percakapan sambil memotong dagingnya. "Sekarang sudah menikah.
Harus lebih serius soal masa depan. Zulfan mengangguk sopan. Tentu, Pak. Gaji berapa sekarang? Tanya seorang paman tanpa basa-basi. Aira terkejut. Tangannya menegang. Zulfan tersenyum tipis. Cukup. Cukup itu berapa? Paman itu tertawa kecil. Anak sekarang suka sekali bicara mengambang. Beberapa orang ikut tertawa. Ibu Ratna menyela, Aira ini terbiasa hidup layak. Jangan sampai menderita. Kata menderita itu menusuk lebih dalam daripada hinaan langsung. Aira menunduk. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Saat ia masih remaja, saat ia mendapat nilai tertinggi di sekolah, ibunya hanya berkata, percuma pintar kalau nanti suamimu miskin. Saat ia diterima bekerja di perusahaan bagus, ayahnya berkata, bagus, tapi itu hanya sementara. Yang menentukan hidupmu tetap suami. Dan kini, suami yang ia pilih sendiri dianggap ancaman bagi standar hidup keluarga itu. Aira, kata kakaknya tiba-tiba, kamu yakin dengan pilihanmu? Ruangan seketika sunyi. Aira mengangkat wajahnya. Matanya bergetar, tapi ia memaksa suaranya keluar. Aku bahagia. Hidup bukan cuma soal bahagia, balas sang kakak. Nanti juga kamu sadar. Zulfan mengepalkan tangan di bawah meja, lalu melepaskannya perlahan. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tidak ada kebencian. Tidak ada empati. Hanya rasa superior yang dibungkus kepedulian palsu. Saat makan selesai, mereka pindah ke ruang tamu. Obrolan berlanjut, semakin tidak disaring. Kalau nanti Aira butuh bantuan keuangan, jangan sungkan, kata Ibu Ratna sambil tersenyum tipis. Kami keluarga. Zulfan tersenyum sopan. Terima kasih. Namun di dalam hatinya, sebuah kesimpulan terbentuk semakin jelas. Mereka tidak melihat usaha. Mereka tidak melihat karakter. Mereka hanya melihat angka. Di perjalanan pulang, Aira diam. Pandangannya kosong menatap jalan. Aira, Zulfan memanggil pelan. Air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu mengalir deras. Aku capek. Suaranya pecah. Sejak kecil aku selalu merasa tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Zulfan menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia memeluk Aira erat. Kamu tidak pernah kurang, katanya tegas. Mereka yang buta. Aira terisak di dadanya. Aku takut, suatu hari kamu juga lelah menghadapi mereka. Zulfan memejamkan mata sejenak. Lalu berbicara dengan nada yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Nada keputusan. Aku tidak akan pergi. Tapi aku akan membuat mereka berhenti meremehkan. Aira menatapnya bingung. Bagaimana? Zulfan tersenyum samar. Senyum yang menyimpan rencana besar. Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, setelah Aira tertidur, Zulfan berdiri di balkon kecil rumah mereka. Ia menatap kota yang berkilau. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari asistennya. Semua laporan siap, Pak. Kapan mulai? Zulfan mengetik balasan singkat. Segera. Aku akan turun langsung. Dengan identitas baru. Ia menatap langit malam. Jika mereka hanya menghormati yang tampak rendah, gumamnya pelan, maka aku akan datang dari titik terendah. Dan rencana itu resmi dimulai. Malam itu hujan turun pelan, menimpa atap seng rumah kontrakan dengan bunyi berirama. Kota tampak buram dari balik jendela, lampu-lampu jalan memantul di aspal basah seperti kilau palsu yang menipu mata. Zulfan berdiri di dekat meja kecil, membuka laptop hitam tanpa logo. Tangannya bergerak tenang, namun pikirannya bekerja jauh lebih cepat dari hujan di luar sana. Di layar, grafik-grafik keuangan bergerak. Angka-angka besar. Aset. Perusahaan. Properti. Investasi lintas negara. Semua itu adalah dunia aslinya. Dunia yang selama ini ia simpan rapat, bahkan dari Aira. Ponselnya bergetar lagi. Nama Raka muncul. Zulfan mengangkat panggilan. Iya. Semua siap, Pak. Suara Raka terdengar tegas namun hormat. Identitas baru sudah beres. Tempat, kendaraan, hingga jalur distribusi.
Tidak ada yang mengarah ke Anda. Zulfan menutup mata sejenak. Pastikan satu hal. Apa itu? Tidak ada perlakuan khusus. Aku ingin benar-benar menjadi orang biasa. Raka terdiam sejenak. Bahkan, terlalu biasa. Ya, jawab Zulfan singkat. Serendah yang bisa mereka bayangkan. Panggilan berakhir. Zulfan menoleh ke arah kamar. Aira tertidur dengan wajah lelah. Garis-garis kesedihan masih tertinggal di keningnya, bahkan saat ia terlelap. Zulfan menatap lama, terlalu lama. Ini untukmu, batinnya. Keesokan paginya, Zulfan bangun lebih awal. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana lama. Ia menatap dirinya di cermin kecil kamar mandi. Tidak ada lagi jas rapi. Tidak ada sepatu kulit mengilap. Yang ada hanya lelaki biasa dengan wajah tenang dan mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Ia keluar rumah sebelum Aira bangun. Di sebuah gudang kecil pinggir kota, Raka sudah menunggu. Gudang itu bau asap dan arang. Di sudut ruangan, sebuah gerobak sate berdiri, tua, catnya terkelupas, rodanya berdecit saat didorong. Inilah dunia barumu, kata Raka. Zulfan mendekat, menyentuh gerobak itu. Tangannya mengusap permukaan kayu kasar. Ada rasa asing, namun juga anehnya akrab. Nama? Tanya Zulfan. Zul, jawab Raka. Hanya Zul, tanpa belakang. Zulfan mengangguk. Bagus. Ia berganti pakaian. Kemeja lusuh. Celemek kusam. Sandal jepit. Saat ia keluar dari ruang kecil itu, bahkan Raka sempat terdiam. Kalau saya tidak tahu, gumam Raka, saya akan mengira Anda memang lahir seperti ini. Zulfan tersenyum tipis. Itu tujuan kita. Hari pertama ia turun ke jalan, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Asap sate menusuk mata. Tangannya mulai lengket oleh kecap dan minyak. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melihat, sebagian tidak. Bang, sate 10. 5 tusuk. Jangan gosong. Zulfan melayani semuanya. Tangannya cekatan. Wajahnya ramah. Tidak ada keluhan. Tidak ada gengsi. Ia menyerap setiap tatapan. Yang meremehkan, yang acuh, yang sekadar melihatnya sebagai bagian dari jalanan. Malam pertama, kakinya pegal. Bajunya bau asap. Namun di dadanya, tekad justru semakin padat. Beberapa hari berlalu. Zulfan mulai hafal ritme. Jam ramai. Jam sepi. Pelanggan tetap. Anak-anak yang menunggu sate sambil tertawa. Lalu tibalah hari itu. Hari ketika keluarga Aira mengadakan arisan besar. Zulfan berdiri di sudut jalan dekat rumah besar itu. Dari jauh, ia melihat tenda putih, mobil-mobil mahal, tawa yang menggelegar. Dunia yang sama sekali berbeda dengan tempat ia berdiri. Ia mendorong gerobaknya mendekat. Asap sate, sate ayam, sate kambing. Suaranya biasa saja. Tidak memohon. Tidak berlebihan. Seorang sepupu Aira melirik. Ada tukang sate. Ibu Ratna menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Suruh saja beli beberapa. Tamu banyak. Zulfan mendekat. Menunduk sopan. Sate, Bu. Ibu Ratna menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kamu bersih, kan? Zulfan tersenyum. Insya Allah. Beberapa tamu tertawa kecil. Harganya berapa? Tanya seorang tante. 10.000 per tusuk, jawab Zulfan. Aduh mahal, sahut yang lain. Tukang sate kok sok mahal. Zulfan hanya tersenyum. Tidak membela diri. Aira keluar dari rumah, dan tubuhnya seketika menegang. Ia mengenali mata itu. Zulfan? Bisiknya hampir tak terdengar. Zulfan menunduk, pura-pura sibuk membakar sate. Ia tidak menatap Aira. Ia tidak boleh. Aira, kamu kenal tukang sate ini? Tanya kakaknya curiga. Aira tercekat. Jantungnya berdegup keras. Tidak kenal. Kalimat itu terasa seperti pisau kecil di dadanya sendiri. Zulfan mendengarnya. Namun ia tidak bereaksi. Ia sudah siap, bahkan untuk ini. Sudah,
Beli saja, kata Pak Hendra. Lumayan buat tamu. Zulfan melayani. Tangannya tenang. Wajahnya sopan. Seorang paman mendekat sambil berbisik yang lain. Beginilah hidup orang kecil. Panas-panasan, bau asap. Tawa kembali pecah. Zulfan menahan napas. Dadanya berdenyut, bukan karena marah, melainkan karena kenyataan yang ia lihat kini tanpa filter. Saat ia selesai, Ibu Ratna menyerahkan uang dengan 2 jari, tanpa menatap wajahnya. Tidak usah kembalian, katanya dingin. Zulfan menerima. Terima kasih, Bu. Saat ia berbalik pergi, Aira menatap punggungnya. Matanya basah. Tangannya gemetar. Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Malam itu, di rumah kontrakan, Aira tidak bisa tidur. Zulfan pulang larut, bau asap menempel di tubuhnya. Kamu dari mana? Tanya Aira dengan suara gemetar. Zulfan tersenyum lelah. Bekerja. Aira menatap bajunya. Celemeknya. Tangannya. Kamu? Suaranya pecah. Kenapa melakukan ini? Zulfan duduk di hadapannya. Karena aku ingin kamu melihat sesuatu. Apa? Bahwa penghinaan itu nyata. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak berlebihan. Kamu tidak sensitif. Kamu hanya hidup di tengah orang-orang yang lupa caranya menjadi manusia. Air mata Aira jatuh deras. Aku takut, mereka akan menyakitimu. Zulfan menggenggam tangannya erat. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Di luar, hujan kembali turun. Dan di dalam rumah kecil itu, topeng telah dipakai sepenuhnya. Permainan besar telah dimulai. Pagi itu matahari menyala kejam. Tidak ada angin. Tidak ada awan. Panas menggantung di udara seperti hukuman yang tak terucap. Zulfan mendorong gerobak satenya menyusuri jalanan sempit. Roda besi berderit setiap kali melewati aspal yang tak rata. Bau arang, daging mentah, dan kecap bercampur menjadi aroma yang menempel di kulitnya. Dan kini, juga di identitas barunya. Ia berhenti di sebuah perempatan dekat pasar tradisional. Di sanalah ia biasa mangkal. Orang-orang mengenalnya sebagai Zul, tukang sate yang pendiam. Tidak banyak bicara. Tidak menawar. Tidak mengeluh. Namun hari itu berbeda. Dari kejauhan, Zulfan melihat mobil hitam mengilap berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Kaca mobil terbuka perlahan. Wajah yang sangat ia kenal muncul, wajah yang membuat rahangnya mengeras tanpa ia sadari. Pak Hendra. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Kamu? Panggil Pak Hendra sambil menyipitkan mata. Bukannya kemarin kamu yang jualan di rumah saya? Zulfan menunduk hormat. Iya, Pak. Pak Hendra tertawa kecil. Kota ini sempit. Ya. Tukang sate saja bisa ketemu lagi. Nada suaranya ringan, tapi mengandung sesuatu yang merendahkan. Kerja yang benar itu di kantor. Lanjutnya, bukan panas-panasan begini. Zulfan tersenyum tipis. Rezeki setiap orang beda. Pak? Pak Hendra mendengus. Kalau mau hidup naik kelas, jangan malas. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa peduli. Tanpa beban. Beberapa orang yang berdiri di sekitar ikut melirik. Ada yang tertawa kecil. Ada yang berbisik. Zulfan menahan napas. Tangannya tetap membalik sate di atas bara. Api menyala, seperti sesuatu di dalam dadanya yang ia paksa tetap terkendali. Pak Hendra menutup kaca mobil. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu dan rasa pahit yang tertinggal di udara. Siang harinya, Zulfan kembali ke rumah kontrakan. Aira sedang menyapu lantai. Saat melihat wajah suaminya, senyumnya muncul, namun cepat pudar. Kamu kenapa? Tanya Aira. Zulfan meletakkan gerobak di sudut. Aku bertemu ayahmu. Aira membeku. Di jalan, suaranya pelan. Zulfan mengangguk. Aira menutup mata. Dadanya naik turun. Aku minta maaf. Tidak perlu, jawab Zulfan cepat. Ini bukan tentang permintaan maaf. Namun malam itu, pesan masuk bertubi-tubi ke ponsel Aira. Grup keluarga. Aira, besok datang ke rumah.
Ada acara ulang tahun sepupumu. Sekalian kenalkan tukang sate itu ke keluarga besar. Kalimat terakhir membuat jari Aira gemetar. Zulfan, suaranya nyaris tak keluar. Mereka tahu. Zulfan membaca pesan itu dengan wajah datar. Bagus. Aira menatapnya tak percaya. Bagus. Ini berarti topengku bekerja. Hari acara itu tiba. Rumah besar keluarga Aira kembali ramai. Tenda dipasang. Musik diputar. Meja-meja penuh makanan mahal. Tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Jam mengilap, tas bermerek, parfum mahal. Dan di sudut halaman, Zulfan berdiri dengan gerobak satenya. Seolah menjadi properti. Taruh saja di situ. Perintah seorang sepupu sambil menunjuk sudut paling panas. Jangan dekat tamu penting. Zulfan mendorong gerobak tanpa bicara. Aira datang terlambat. Wajahnya pucat. Saat matanya bertemu dengan Zulfan, dadanya terasa sesak. Ia ingin mendekat. Ingin berkata sesuatu. Tapi ibunya menarik lengannya. Sudah tahu tempatmu, bisik Ibu Ratna tajam. Jangan bikin malu. Aira menelan ludah. Acara berjalan. Tawa pecah. Gelas berdenting. Tukang sate, teriak seorang paman. Sini. Zulfan mendekat. Cepat sedikit. Ini gosong. Kamu ini jualan apa bercanda? Komentar demi komentar menghujam. Disampaikan sambil tertawa, seolah penghinaan adalah hiburan. Seseorang menjatuhkan tusuk sate ke tanah. Ambil, katanya santai. Zulfan menatap tusuk sate itu sejenak, lalu membungkuk mengambilnya. Aira melihat semuanya. Dadanya terasa seperti diremas. Ia melangkah maju. Cukup, katanya dengan suara bergetar. Ruangan mendadak hening. Dia suamiku, lanjut Aira. Tolong hormati. Beberapa orang saling pandang. Lalu, tawa meledak. Suamimu? Yang jualan sate itu? Ya ampun, Aira. Ibu Ratna menatap Aira tajam. Masuk ke dalam. Sekarang. Aira menatap Zulfan. Matanya penuh air. Zulfan menggeleng pelan, seolah berkata, aku baik-baik saja. Namun saat malam turun dan acara hampir usai, sebuah insiden terjadi. Seorang tamu penting, rekan bisnis Pak Hendra, tersedak setelah makan sate. Air? Teriak seseorang panik. Zulfan sigap. Ia mengambil air, menepuk punggung pria itu, menolongnya dengan cepat dan tepat. Kepanikan mereda. Pria itu menarik napas lega. Terima kasih. Zulfan mengangguk. Namun Pak Hendra mendekat dengan wajah masam. Siapa suruh kamu ikut campur? Kalau ada apa-apa, kamu yang disalahkan. Zulfan menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa senyum. Aku hanya menolong, katanya tenang. Tidak usah sok pahlawan, bentak Pak Hendra. Keheningan jatuh seperti palu. Aira gemetar. Ia melangkah maju. Ayah. Diam, bentak Pak Hendra. Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga ini. Zulfan menatap Aira. Hatinya terasa diremas. Ia membungkuk sedikit. Permisi. Ia mendorong gerobaknya pergi. Tanpa bicara. Tanpa menoleh. Malam itu, di rumah kontrakan, Aira menangis terseduh-seduh. Aku tidak sanggup lagi. Suaranya pecah. Aku merasa sendirian di keluargaku sendiri. Zulfan memeluknya erat. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena kemarahan yang ia tahan mati-matian. Bertahan sedikit lagi, bisiknya. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Di luar, suara kota terus berjalan. Tidak peduli. Namun di dalam dada Zulfan, sebuah batas hampir terlewati. Dan badai yang lebih besar, sudah menunggu. Pagi itu tidak membawa ketenangan. Udara terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menggantung di antara langit dan atap rumah kontrakan mereka. Aira duduk di depan meja makan kecil, secangkir teh di depannya sudah dingin. Matanya kosong. Kepalanya dipenuhi suara semalam. Teriakan ayahnya, tawa para kerabat, dan punggung Zulfan yang menjauh tanpa menoleh.
Zulfan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia langsung tahu, malam itu meninggalkan bekas yang lebih dalam dari yang Aira perlihatkan. Aira, panggilnya lembut. Aira mengangkat wajah. Matanya merah, bengkak. Namun ada sesuatu yang baru di sana. Bukan hanya sedih, melainkan tekad yang rapuh. Aku tidak mau datang lagi, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan, namun jelas. Zulfan terdiam. Ke rumah orang tuaku, lanjut Aira. Ke acara apapun. Aku tidak sanggup melihatmu diperlakukan seperti kemarin. Zulfan duduk di hadapannya. Mereka adalah keluargamu. Dan kamu adalah suamiku. Suara Aira meninggi, lalu pecah. Aku diam selama ini karena aku takut. Takut dianggap durhaka. Takut dicap anak tidak tahu diri. Tapi kemarin mereka melukai batas yang tidak bisa kuterima lagi. Air matanya jatuh satu persatu. Zulfan memejamkan mata. Ada rasa bangga dan rasa bersalah yang bercampur. Aku tidak ingin kamu terjebak di tengah, katanya akhirnya. Aku sudah terjebak sejak lahir, jawab Aira lirih. Ponsel Aira kembali bergetar. Grup keluarga. Pesan baru. Aira, perilaku suamimu kemarin tidak sopan. Ayahmu sangat malu. Kamu harus bicara dengannya. Jangan sampai kita dianggap rendah oleh orang luar. Aira membaca dengan tangan gemetar. Orang luar, gumamnya pahit. Padahal yang mereka hina itu keluarganya sendiri. Ia berdiri, mengambil tasnya. Kamu mau kemana? Tanya Zulfan. Bekerja, jawab Aira singkat. Aku butuh ruang untuk bernapas. Hari itu, Zulfan kembali mendorong gerobak sate. Namun langkahnya lebih berat. Kata-kata Pak Hendra terus terngiang di kepalanya. Ia sadar, kesabarannya tidak akan bisa diuji tanpa batas. Di sisi lain kota, Aira duduk di kantor kecil tempat ia bekerja. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar ada di sana. Setiap kali ponselnya bergetar, dadanya menegang. Sore hari, sebuah pesan masuk dari kakaknya. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat dari suamimu. Ayah mulai curiga. Dari caranya bicara, dari caranya menatap. Dia tidak terlihat seperti orang kecil. Aira menatap layar lama. Curiga. Jantungnya berdegup lebih cepat. Malam itu, Aira pulang lebih awal. Zulfan belum ada. Ia duduk sendirian di ruang tamu kecil, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari jendela yang masuk samar. Pintu terbuka. Zulfan masuk dengan langkah lelah. Begitu melihat Aira duduk dalam gelap, ia berhenti. Ada apa? Tanyanya. Aira berdiri perlahan. Aku mau bertanya sesuatu. Dan kali ini, aku ingin jawaban jujur. Zulfan menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia melihat sorot mata yang menuntut, bukan meminta. Kamu tahu keluarga kita akan semakin menekan, lanjut Aira. Mereka mulai curiga. Mereka merasa kamu bukan sekadar tukang sate. Zulfan diam. Aku tidak bodoh, Zulfan, suara Aira bergetar. Aku melihat caramu bicara. Caramu berdiri. Caramu menahan amarah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Keheningan jatuh panjang. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Aira lirih. Zulfan menutup mata. Dadanya naik turun. Inilah saat yang ia takuti, dan ia tahu akan datang. Aku masih orang yang sama, katanya akhirnya. Aku suamimu. Itu bukan jawaban. Aira mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan Zulfan. Kalau kamu melakukan ini hanya untuk menguji keluargaku, kapan ini akan berhenti? Zulfan membuka mata. Menatap Aira dalam-dalam. Saat mereka berhenti menginjak, jawabnya pelan. Saat mereka belajar menghormati tanpa melihat pakaian, jabatan, atau saldo. Aku takut, bisik Aira. Aku takut mereka akan menghancurkanmu. Atau menghancurkan kita. Zulfan meraih wajahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun di tempat lain, Pak Hendra duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, seorang pria asing menyerahkan sebuah foto. Foto Zulfan,
sedang berdiri di dekat gerobak sate. Orang ini menarik, kata pria itu. Gerak-geriknya tidak seperti penjual biasa. Pak Hendra menyipitkan mata. Cari tahu. Aku tidak suka ada hal yang tidak jelas di keluargaku. Pria itu mengangguk. Malam itu, Zulfan menerima pesan dari Raka. Pak, ada pergerakan. Keluarga istri mulai menyelidiki. Kita lanjut atau berhenti? Zulfan menatap layar lama. Lalu mengetik balasan. Lanjut. Aku ingin mereka menggali sedalam mungkin. Sampai mereka jatuh oleh penilaian mereka sendiri. Ia menatap Aira yang tertidur dengan wajah lelah. Maafkan aku, bisiknya pelan. Sedikit lagi. Namun ia tidak tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa konflik ke titik yang tidak bisa ditarik kembali. Langit sore itu gelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung rendah, tebal, seperti menyimpan kemarahan yang belum dilepaskan. Zulfan mendorong gerobak satenya dengan langkah pelan, namun pikirannya berlari jauh lebih cepat dari tubuhnya. Ada sesuatu yang berubah sejak pagi, dan nalurinya tidak pernah salah. Ia berhenti di sudut jalan yang sama. Namun hari itu, suasana terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu rapi. Sebuah mobil hitam terparkir tak jauh. Mesin mati. Kaca gelap. Zulfan menyalakan bara. Asap tipis naik perlahan. 5 menit berlalu. 10. Lalu pintu mobil terbuka. Seorang pria turun. Jas rapi. Rambut disisir ke belakang. Tatapannya tajam. Menilai, bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pemburu. Kamu Zul? Tanyanya datar. Zulfan mengangguk. Iya. Pria itu mendekat. Aku Bima. Teman ayah mertuamu. Kata ayah mertua diucapkan sengaja. Ditekan. Zulfan tersenyum tipis. Mau sate? Bima tidak menjawab. Ia justru mengitari gerobak, memperhatikan setiap detail. Pisau, arang, tangan Zulfan yang terlalu bersih untuk ukuran penjual jalanan. Kamu tidak terlihat seperti orang yang terdesak hidup, kata Bima akhirnya. Zulfan membalik sate. Tidak semua orang miskin terlihat putus asa. Bima tersenyum miring. Jawaban yang menarik. Ia melangkah lebih dekat. Terlalu dekat. Aku disuruh mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Zulfan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Udara menegang. Dan? Tanya Zulfan tenang. Dan aku belum menemukan apa-apa. Jawab Bima. Itu yang aneh. Zulfan mengangguk pelan. Mungkin karena tidak ada apa-apa. Bima tertawa kecil. Atau kamu terlalu rapi menyembunyikan. Ia melangkah mundur. Sampaikan salamku untuk Pak Hendra. Mobil itu pergi. Zulfan berdiri lama setelahnya. Tangannya masih membalik sate, tapi pikirannya kini fokus pada satu hal, waktu hampir habis. Malam itu, badai benar-benar pecah. Aira baru saja pulang kerja ketika ponselnya berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Dadanya langsung menegang. Iya, yah? Kamu ke rumah sekarang? Suara Pak Hendra dingin. Sendiri. Zulfan. Sendiri, potongnya tajam. Ini urusan keluarga. Telepon ditutup. Aira berdiri terpaku. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke arah Zulfan yang sedang mencuci tangan di dapur kecil. Ayah memanggilku, katanya lirih. Zulfan menatapnya. Aku ikut. Aira menggeleng. Dia melarang. Keheningan jatuh. Zulfan menarik napas dalam. Kalau begitu, aku tunggu di sini. Namun di dalam hatinya, sebuah firasat buruk menguat. Rumah besar itu terang benderang. Terlalu terang. Seperti ruang interogasi. Aira masuk ke ruang tamu. Semua sudah menunggu. Ayah, ibu, kakak, paman, bibi. Wajah-wajah yang tidak menyimpan kehangatan. Duduk. Perintah Pak Hendra. Aira menurut. Kami akan bicara langsung. Lanjut Pak Hendra. Tanpa drama. Ibu Ratna menyodorkan sebuah map coklat ke meja. Kami menyelidiki suamimu, katanya datar. Aira menegang. Menyelidiki? Apa? Kami tidak bodoh,
sela kakaknya. Dia terlalu tenang. Terlalu terkontrol. Itu bukan ciri orang kecil. Pak Hendra membuka map itu. Beberapa foto tergeletak di meja. Zulfan sedang mendorong gerobak. Zulfan menolong tamu. Zulfan berdiri tegak menghadapi bentakan. Ayah, suara Aira bergetar. Apa maksud semua ini? Kami ingin tahu, kata Pak Hendra tegas. Apakah kamu menikah dengan pembohong? Aira menggeleng cepat. Zulfan tidak pernah membohongi saya. Lalu kenapa dia tidak jujur? Bentak Ibu Ratna. Kenapa dia sembunyikan siapa dirinya? Karena kalian tidak pernah mau melihat manusia, teriak Aira tiba-tiba. Semua terdiam. Aira berdiri. Air mata mengalir deras. Sejak kapan harga diri seseorang ditentukan oleh pekerjaannya? Sejak kapan kalian merasa berhak menginjak hanya karena merasa lebih tinggi? Pak Hendra berdiri. Jangan ajari kami soal harga diri. Justru kalian yang lupa. Suara Aira pecah. Aku malu, bukan pada suamiku. Aku malu pada keluarga sendiri. Tamparan itu datang begitu cepat. Plaak. Kepala Aira menoleh ke samping. Pipinya panas. Dunia seakan berhenti berputar. Jangan kurang ajar. Suara Pak Hendra gemetar, antara marah dan malu. Aira menatap ayahnya dengan mata basah. Tidak ada lagi takut di sana. Hanya luka yang berubah menjadi keberanian. Kalau membela suamiku disebut kurang ajar, katanya pelan, maka aku akan menjadi kurang ajar seumur hidup. Ia berbalik dan berjalan keluar. Di rumah kontrakan, Zulfan mondar-mandir. Setiap detik terasa terlalu lama. Ponselnya di tangan. Tidak ada kabar. Lalu pintu terbuka. Aira masuk, dengan wajah pucat dan pipi merah. Zulfan membeku. Apa yang mereka lakukan? Suaranya rendah. Berbahaya. Aira tidak menjawab. Ia justru memeluk Zulfan erat dan menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, isaknya. Aku tidak tahu mereka bisa sejauh itu. Zulfan memejamkan mata. Tangannya gemetar menahan Aira. Di dalam dadanya, sesuatu retak. Bukan kesabaran. Pengendalian. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Pak Hendra menghubungi salah satu relasi bisnis kita. Mereka ingin menjatuhkan reputasi Anda lewat Aira. Zulfan menatap layar lama. Lalu mengetik balasan. Aktifkan fase 2. Tidak ada lagi pengampunan. Ia menatap Aira yang terlelap kelelahan. Maaf, bisiknya pelan. Mulai sekarang, aku tidak hanya akan menguji mereka. Ia berdiri. Menatap malam dari jendela kecil. Aku akan mengakhiri kesombongan mereka. Di luar, petir menyambar. Hujan turun deras. Dan klimaks sesungguhnya, baru saja dimulai. Pagi itu tidak dimulai dengan cahaya. Tidak ada sinar matahari yang menyelinap lembut ke sela jendela. Langit abu-abu menggantung rendah, seolah menahan napas bersama mereka yang hidup di bawahnya. Aira terbangun dengan kepala berat. Pipinya masih terasa panas, perih yang tidak sepenuhnya hilang. Saat ia bergerak sedikit, tangannya menyentuh sesuatu yang hangat. Zulfan. Ia duduk di tepi ranjang sejak subuh. Matanya tidak terpejam. Jas hujan tipis tergantung di kursi, belum kering sepenuhnya. Ia belum tidur. Kamu tidak istirahat? Tanya Aira lirih. Zulfan menoleh. Senyumnya muncul, tapi tidak sampai ke mata. Aku baik-baik saja. Aira tahu. Itu kebohongan kecil yang ia gunakan hanya untuk satu tujuan. Agar ia tetap bisa berdiri. Ayahmu akan melangkah lebih jauh. Lanjut Zulfan pelan. Bukan hanya padaku. Aira menegakkan tubuh. Maksudmu? Mereka sudah mulai menyentuh wilayah yang bukan hak mereka. Seolah menjawab, ponsel Aira berdering. Nama kakaknya muncul. Dadanya menegang. Iya. Kamu tahu apa yang ayah lakukan pagi ini? Suara kakaknya dingin. Dia menemui beberapa relasi. Dia bilang suamimu itu penipu. Katanya kamu korban. Aira menutup mata. Dan kamu diam saja? Lanjut kakaknya. Atau kamu ikut dalam sandiwara ini?
Aku tidak ikut sandiwara siapapun, jawab Aira tegas. Aku memilih suamiku. Terdengar tawa sinis di seberang. Kalau begitu, bersiaplah menanggung akibatnya. Telepon terputus. Keheningan jatuh. Berat. Menyesakan. Zulfan berdiri. Hari ini aku tidak akan jualan. Aira terkejut. Kenapa? Karena permainan sudah berpindah arena. Sementara itu, di gedung megah berlapis kaca, Pak Hendra duduk di ruang rapat kecil. Di sekelilingnya beberapa pria berjas rapi. Wajah-wajah serius. Wajah orang-orang yang terbiasa mengendalikan keadaan. Informasi yang Anda berikan menarik, kata salah satu pria. Namun kami perlu bukti. Pak Hendra mengangguk. Saya hanya tidak ingin nama keluarga kami tercemar. Suami anak Anda, pria itu membuka berkas. Zulfan. Tidak ada rekam jejak jelas. Terlalu bersih. Itu yang mencurigakan, potong Pak Hendra. Orang kecil tidak pernah bersih. Kalimat itu disambut anggukan setuju. Tanpa mereka sadari, di lantai berbeda gedung yang sama, seseorang tengah mengamati. Raka berdiri di balik kaca gelap, ponsel menempel di telinga. Pak, katanya pelan, mereka sudah masuk terlalu dalam. Biarkan, jawab suara Zulfan di seberang. Pastikan semuanya tercatat. Siang itu, Aira mendapat pesan dari ibunya. Pulanglah. Ayahmu sakit karena memikirkanmu. Aira menatap layar lama. Jemarinya gemetar. Ini manipulasi, katanya lirih. Zulfan mengangguk. Aku tahu. Tapi dia tetap ayahku. Zulfan menatap wajah Aira. Wajah yang terlalu sering menahan luka demi menjaga orang lain tetap nyaman. Kamu tidak berdosa jika memilih dirimu sendiri, katanya lembut. Namun Aira tetap berangkat. Rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada tawa. Tidak ada musik. Hanya aroma obat dan ketegangan. Pak Hendra berbaring di sofa. Wajahnya pucat, atau dibuat pucat. Kamu puas? Katanya lemah saat Aira masuk. Melihat ayahmu seperti ini. Aira berdiri kaku. Aku tidak pernah ingin ini. Kalau begitu, tinggalkan dia, ucap Pak Hendra pelan. Selamatkan nama keluarga. Ibu Ratna mendekat. Kami bisa carikan hidup yang lebih baik untukmu. Aira tersenyum pahit. Hidup yang kalian maksud? Tanpa harga diri. Pak Hendra bangkit setengah duduk. Kamu berani bicara begitu? Aku sudah terlalu lama diam, jawab Aira, suaranya bergetar namun teguh. Dan setiap diamku, kalian anggap persetujuan. Ia menoleh ke sekeliling. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Keheningan membeku. Pak Hendra menatapnya lama. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. Kalau begitu, katanya dingin, jangan salahkan ayah jika kebenaran dibuka, dengan cara kami. Sore itu, Zulfan berdiri di depan gedung tinggi yang selama ini hanya ia kunjungi sebagai bayangan. Hari ini, ia masuk sebagai pengamat. Raka menyerahkan sebuah tablet. Media sudah mulai bergerak. Ada rumor tentang identitas Anda. Zulfan membaca cepat. Alisnya sedikit terangkat. Mereka memancing, kata Raka. Zulfan tersenyum kecil. Dan mereka akan tersangkut. Malamnya, sebuah acara amal digelar. Undangan eksklusif. Nama-nama besar. Keluarga Aira hadir, tanpa Aira. Di sudut ruangan, Pak Hendra berdiri bangga. Sebentar lagi, katanya pada rekan-rekannya. Kita akan melihat siapa sebenarnya menantu saya. Lampu meredup. Pembawa acara naik ke panggung. Hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan donatur misterius. Mata Pak Hendra menyipit. Beliau memilih hadir tanpa dikenalkan, hingga saat yang tepat. Sorot lampu bergerak perlahan ke satu arah. Ke pintu samping. Langkah kaki terdengar. Zulfan masuk. Bukan dengan gerobak. Bukan dengan celemek. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, namun aura yang ia bawa membuat ruangan seketika sunyi. Beberapa tamu berdiri refleks. Pak Hendra membeku. Tidak, gumamnya.
Zulfan berhenti di bawah cahaya, menatap lurus ke depan. Tatapannya tenang, namun tak lagi menyembunyikan apapun. Namun sebelum ia berbicara, seseorang berseru, "Siapa dia?" Zulfan tersenyum tipis. "Tenang," katanya pelan. "Aku belum selesai menyamar." Lampu kembali redup. Keheningan berubah menjadi kegelisahan. Dan Pak Hendra menyadari satu hal yang menggetarkan dadanya. Permainan ini tidak lagi ia kendalikan. Ruangan itu tidak lagi bernapas. Lampu-lampu kristal yang biasanya memancarkan kemewahan kini terasa dingin, menyilaukan, seperti sorotan ruang sidang. Para tamu berdiri kaku, gelas-gelas berhenti di udara, bisikan menggantung tanpa berani jatuh menjadi suara. Zulfan berdiri tepat di tengah aula. Tidak membawa gerobak, tidak memakai celemek, tidak berbau asap dan arang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat ruangan terasa tercekik. Pak Hendra menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Tangannya gemetar di balik jas mahal yang kini terasa terlalu sempit. Ini tidak mungkin, gumamnya. Zulfan melangkah satu langkah ke depan. Sepatu kulitnya mengeluarkan bunyi pelan di lantai marmer. Bunyi kecil yang terasa seperti palu godam di telinga semua orang. "Selamat malam," ucapnya tenang. Suaranya tidak meninggi, tidak pula merendah. Namun setiap kata jatuh tepat sasaran. "Maaf mengganggu acara amal kalian." Beberapa tamu saling pandang. Ada yang mulai mengenali wajah itu. Ada yang merasa pernah melihatnya, namun dalam konteks yang sangat berbeda. Pembawa acara menelan ludah. "Tuan, Anda." Zulfan mengangkat tangan, menghentikannya. "Beri aku beberapa menit. Setelah itu, aku akan kembali menjadi donatur misterius yang kalian banggakan." Keheningan semakin pekat. Pak Hendra akhirnya bersuara, suaranya parau. Kamu siapa sebenarnya?" Zulfan menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Tatapan seorang pria yang selama ini merasa berada di puncak, dengan pria lain yang selama ini memilih berdiri di bawah. "Kamu bertanya setelah berbulan-bulan menilai, menginjak, dan meremehkan?" tanya Zulfan pelan. Beberapa tamu mulai duduk kembali, naluri mereka berkata sesuatu yang besar sedang terjadi. "Aku Zulfan," lanjutnya. "Suami Aira." Desahan terdengar serentak. Nama itu tidak asing, tapi konteksnya kini berubah total. Dan, Zulfan berhenti sejenak, membiarkan jeda itu menghantam. "Aku adalah pendiri dan CEO Pradipta Capital Group." Ruangan seolah runtuh. Seseorang menjatuhkan gelas. Bunyi pecahnya menggema. "Tidak mungkin," bisik seorang tamu. "Pradipta? Itu perusahaan investasi terbesar itu?" Pak Hendra terduduk perlahan di kursi terdekat. Wajahnya kehilangan warna. Itu bohong," katanya lemah. "Kamu tukang sate?" Zulfan tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti saat ia berdiri di bawah terik matahari, dibentak, dihina, dan dianggap tidak layak. "Benar," katanya. "Aku tukang sate." Ia melangkah lagi. "Aku memilih menjadi tukang sate. Dengan sadar. Dengan niat." "Untuk apa?" Suara Pak Hendra bergetar. "Untuk mempermalukan kami?" "Tidak," jawab Zulfan cepat. "Untuk melihat." Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Melihat bagaimana manusia diperlakukan ketika tidak membawa status. Melihat bagaimana keluarga menilai menantu bukan dari akhlak, melainkan dari tampilan. Ia kembali menatap Pak Hendra. Dan yang paling penting, melihat bagaimana seorang ayah memperlakukan kebahagiaan anaknya sendiri. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan manapun. Pintu aula terbuka. Aira masuk. Gaun sederhana yang ia kenakan kontras dengan kemewahan ruangan. Namun wajahnya tegak. Matanya tidak lagi mencari persetujuan. "Aira," suara Ibu Ratna bergetar. Ini semua salah paham." Aira berjalan perlahan ke arah Zulfan. Setiap langkahnya mantap. Saat ia berdiri di samping suaminya, tangan mereka saling bertaut. "Tidak, Bu,"
katanya pelan. Ini bukan salah paham. Ini kenyataan. Ia menatap ayahnya. Ayah memukul aku demi harga diri ayah. Hari ini, aku berdiri di sini, demi harga diriku sendiri. Pak Hendra membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Zulfan melanjutkan, suaranya kini terdengar di seluruh ruangan. Aku memiliki kekayaan yang jauh melebihi apa yang kalian bayangkan. Tapi aku tidak pernah berniat menggunakannya untuk membeli hormat. Ia berhenti, menatap satu persatu wajah yang dulu tertawa saat ia dipanggil orang kecil. Aku ingin tahu, katanya tenang, apakah aku dihargai saat tidak membawa apa-apa? Keheningan itu menjawab segalanya. Seorang tamu berdiri. Tuan Zulfan, suaranya bergetar penuh hormat. Kami tidak tahu. Zulfan mengangguk sopan. Dan itulah masalahnya. Kalian tidak pernah ingin tahu. Ia menoleh ke Pak Hendra sekali lagi. Kekayaan bisa dibangun. Jabatan bisa diraih. Tapi karakter hanya terlihat saat kalian berhadapan dengan orang yang kalian anggap lebih rendah. Pak Hendra menunduk. Bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak kecil. Benar-benar kecil. Aku salah. Gumamnya hampir tak terdengar. Zulfan tidak tersenyum. Tidak juga puas. Aku tidak datang untuk permintaan maaf, katanya. Aku datang untuk mengakhiri sandiwara. Ia menoleh ke Aira. Dan untuk menegaskan satu hal. Zulfan menggenggam tangan istrinya lebih erat. Istriku tidak menikah dengan kekayaanku. Dia menikah denganku saat aku berdiri di titik terendah. Aira menangis. Bukan karena sakit, melainkan lega. Tepuk tangan terdengar. Ragu-ragu pada awalnya, lalu semakin kuat. Namun bagi keluarga Aira, suara itu terdengar seperti runtuhan tembok terakhir. Malam itu, berita menyebar. Cepat. Brutal. CEO miliarder menyamar jadi penjual sate, uji kemanusiaan keluarga istri. Nama Pak Hendra ikut terseret. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai retak, hanya oleh satu fakta sederhana. Kesombongan. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Aira menatap Zulfan lama. Kamu sudah cukup, katanya lirih. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Zulfan mengangguk. Aku tahu. Namun di kejauhan, Pak Hendra duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya. Ponselnya berdering tanpa henti. Relasi menjauh. Nama baik runtuh. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu mengayun menampar anaknya. Air mata jatuh. Terlambat. Permainan telah berakhir. Namun konsekuensi baru saja dimulai. Pagi itu tidak membawa kedamaian. Cahaya matahari menembus jendela besar rumah Pak Hendra, memantul di lantai marmer yang bersih, mahal, dan terasa asing. Tidak ada suara tawa, tidak ada derap langkah asisten, tidak ada percakapan bisnis seperti biasanya. Yang tersisa hanya keheningan. Pak Hendra duduk di ruang kerja, masih mengenakan kemeja yang sama sejak malam sebelumnya. Dasi tergeletak kusut di meja. Di hadapannya, layar ponsel menyala, menampilkan deretan pesan yang tak lagi ramah. Maaf Pak, kerja sama kita tunda dulu. Situasinya kurang kondusif. Kami tidak ingin ikut terseret. Satu persatu. Tanpa belas kasihan. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Semua hanya karena satu orang. Gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bukan Zulfan penyebabnya. Ini adalah hasil dari puluhan tahun menilai manusia dengan ukuran yang salah. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada perhiasan berlebihan seperti biasanya. Tidak ada aura angkuh yang dulu selalu melekat. Mas, katanya lirih. Media sudah di depan pagar. Pak Hendra tidak menjawab. Mereka menunggu pernyataan.
lanjutnya. Suaranya gemetar. Mereka ingin tahu, apakah benar Zulfan itu? Apa pentingnya? Potong Pak Hendra kasar. Semua sudah tahu. Ibu Ratna terdiam. Ia melangkah masuk, duduk perlahan di kursi seberang suaminya. Kita salah, katanya akhirnya. Aku salah. Pak Hendra menatapnya tajam. Sekarang kamu mengaku? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, balas Ibu Ratna, air matanya jatuh. Aku ikut menghinanya. Aku ikut menutup mata saat Aira disakiti. Nama itu membuat Pak Hendra menoleh. Aira? Ulangnya pelan. Nama anaknya terasa asing. Padahal dulu ia mengucapkannya dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Zulfan berdiri di balkon apartemen sederhana yang selama ini ia tempati bersama Aira. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada simbol kekuasaan. Hanya ketenangan. Aira muncul membawa 2 cangkir teh. Ia menyerahkannya pada Zulfan, lalu berdiri di sampingnya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Zulfan mengangguk. Aku hanya berpikir, apakah semua ini perlu sejauh itu? Aira menatapnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, aku mungkin akan terus hidup sebagai anak yang harus meminta maaf karena mencintai orang yang salah menurut mereka. Zulfan terdiam. Kamu menyelamatkanku, lanjut Aira. Bukan dengan uangmu, tapi dengan keberanianmu. Angin berembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak penyamaran itu dimulai, Zulfan merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Namun ia tahu, cerita belum selesai. Siang harinya, sebuah konferensi pers digelar secara mendadak. Pak Hendra berdiri di podium. Tidak ada senyum diplomatis. Tidak ada sikap mengatur. Wajahnya lelah, jujur, dan rapuh. Saya berdiri di sini bukan sebagai pengusaha, katanya, suaranya berat, tapi sebagai seorang ayah yang gagal. Kamera berkilat. Wartawan saling pandang. Saya gagal melindungi anak saya dari kesombongan saya sendiri. Saya menilai menantuku bukan dari karakternya, tapi dari penampilannya. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Dan karena itu, saya kehilangan kepercayaan, bukan hanya dari publik, tapi dari keluarga saya sendiri. Suara itu pecah. Ibu Ratna menunduk di barisan belakang. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Pernyataan itu tidak menyelamatkan segalanya. Saham tetap turun. Relasi tetap menjauh. Namun untuk pertama kalinya, Pak Hendra tidak bersembunyi di balik kekuasaan. Ia menerima. Sore menjelang malam, Pak Hendra berdiri di depan pintu apartemen Zulfan dan Aira. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Beberapa kali. Akhirnya, ia mengetuk. Pintu terbuka. Aira berdiri di sana. Wajah mereka bertemu. Sunyi. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata sambutan. Ayah? Suara Aira datar. Ayah boleh masuk? Tanya Pak Hendra pelan. Tidak ada nada memerintah. Hanya permohonan. Aira menoleh ke dalam. Zulfan berdiri tak jauh, mengangguk kecil. Pak Hendra melangkah masuk. Ruangan itu sederhana. Tidak seperti yang ia bayangkan dari rumah seorang miliarder. Dan justru itu yang membuat dadanya sesak. Ayah datang untuk minta maaf. Katanya, suaranya serak. Bukan sebagai kepala keluarga, tapi sebagai manusia. Ia menatap Zulfan. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak perlu memaafkan saya. Lanjutnya. Saya hanya ingin kamu tahu. Saya menyesal. Zulfan menatap pria itu lama. Aku tidak pernah ingin menghancurkanmu, katanya tenang. Aku hanya ingin kamu melihat. Pak Hendra mengangguk. Dan sekarang saya melihat, tapi semuanya sudah runtuh. Aira maju 1 langkah. Ayah, katanya. Runtuhnya kekuasaan ayah bukan masalah terbesarku. Ia menahan napas. Yang paling menyakitkan adalah, ayah tidak percaya pada pilihanku. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Pak Hendra menangis. Benar-benar menangis. Ayah ingin memperbaikinya, katanya terbata. Walau mungkin terlambat. Aira tidak menjawab. Tidak menolak. Tidak menerima.
Hanya diam. Malam itu, Pak Hendra pulang dengan langkah berat. Ia tidak tahu apakah pintu itu akan terbuka lagi untuknya. Atau tidak. Di balkon, Aira bersandar pada Zulfan. "Kamu akan bagaimana kalau aku suatu hari memaafkan mereka?" tanyanya lirih. Zulfan memeluknya. "Aku mencintaimu, bukan dendamku." Namun jauh di sudut hatinya, Zulfan tahu, ujian terakhir belum datang. Karena terkadang, memaafkan jauh lebih sulit daripada membalas. Hujan turun sejak subuh. Bukan hujan deras yang menggelegar, melainkan gerimis panjang yang jatuh perlahan. Seolah langit pun memilih berbicara dengan cara yang lebih jujur. Jalanan basah, udara dingin, dan dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Aira berdiri di depan jendela apartemen. Tangannya memeluk diri sendiri. Matanya kosong, menatap jauh ke arah kota yang masih terlelap. Semalam, ia tidak tidur. Bukan karena kebisingan, melainkan karena pikirannya terlalu penuh. "Kalau kamu ingin pulang," suara Zulfan terdengar dari belakang. Lembut, "aku akan menemanimu." Aira menoleh. Menatap wajah pria yang selama ini berdiri paling teguh di sisinya. Pria yang rela menyamar, dihina, dan diperlakukan seperti debu, demi satu kebenaran sederhana. "Aku tidak tahu apakah rumah itu masih rumah bagiku," katanya pelan. Zulfan mendekat. Tidak memaksa. Tidak menggurui. "Rumah," katanya, "bukan tempat di mana kamu dilahirkan. Tapi tempat di mana kamu diterima, tanpa syarat." Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir Aira. Ia menutup mata. "Antar aku," katanya lirih. "Aku ingin mengakhiri semuanya." Rumah besar itu masih berdiri megah. Namun kini terasa hampa. Tidak ada penjaga berbaris rapi. Tidak ada tamu datang silih berganti. Tidak ada suara tawa yang dibuat-buat. Pak Hendra duduk sendirian di ruang keluarga. Jas mahal tergantung di sandaran kursi. Kemejanya kusut. Rambutnya mulai memutih lebih jelas dari sebelumnya. Ketika pintu terbuka, ia menoleh. Aira berdiri di ambang pintu. Pak Hendra bangkit dengan cepat. "Aira." Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum. "Ayah," kata Aira. Suaranya tenang, terlalu tenang. Zulfan berdiri di sampingnya. "Diam. Memberi ruang." Aira datang bukan untuk menuntut, lanjutnya. Juga bukan untuk membalas. Pak Hendra menelan ludah. Aira datang untuk memutus rantai. Kalimat itu membuat napas Pak Hendra tertahan. "Ayah membesarkan Aira dengan disiplin, dengan mimpi besar," kata Aira. "Tapi ayah lupa satu hal. Ayah lupa mempercayai." Ia menatap ayahnya lurus-lurus. Ayah mengajarkan Aira tentang kehormatan. Tapi ayah merampas kehormatan Aira saat ayah memukul dan menghinaku di depan orang lain. Ibu Ratna muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat. Air mata menggenang. "Aira?" Suaranya pecah. "Aira memaafkan ibu," kata Aira pelan. "Karena ibu ikut terjebak dalam ketakutan akan status." Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Namun Aira kembali menatap Pak Hendra. "Tapi memaafkan bukan berarti melupakan," katanya tegas. "Dan memaafkan bukan berarti kembali seperti dulu." Pak Hendra jatuh terduduk. "Ayah tidak minta kembali seperti dulu," katanya lirih. "Ayah hanya ingin masih menjadi ayahmu." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Aira menghela napas dalam-dalam. "Ayah tetap ayah," katanya akhirnya. Tapi hidup Aira bukan lagi milik ayah. Ia menggenggam tangan Zulfan. Aira memilih berjalan ke depan. Dengan orang yang percaya pada Aira, bahkan saat dunia menertawakan. Zulfan menunduk hormat. Tidak sombong. Tidak menang. Pak Hendra menatap mereka dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, tidak ada ego di sana. "Terima kasih," katanya pelan, "karena sudah mengajariku, meski dengan cara yang paling menyakitkan." Aira mengangguk. Mereka pergi tanpa drama, tanpa teriakan. Namun langkah itu terasa lebih berat dan lebih bebas dari langkah manapun sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Zulfan kembali ke perusahaan. Namun tidak dengan gaya lama. Ia membuka program usaha kecil.
pedagang kaki lima, buruh harian, penjual makanan sederhana, diberi akses modal dan pelatihan. Bukan karena belas kasihan, tapi karena hormat. Salah satu gerobak sate berdiri di halaman kantor pusat Pradipta Capital Group. Di atasnya tertulis sederhana, "Hormat tidak pernah mengenal status." Aira berdiri di samping Zulfan saat peresmian. Tidak sebagai anak konglomerat, tidak sebagai istri CEO, tapi sebagai dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Hendra menjual sebagian besar asetnya. Ia mendirikan yayasan pendidikan karakter. Tidak lagi mengejar citra, hanya penebusan. Ia sering berdiri di aula kecil, mengajar anak-anak tentang satu hal. Nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi oleh bagaimana ia memperlakukan sesama. Di suatu sore yang tenang, Zulfan dan Aira duduk di pinggir jalan, menyantap sate dari seorang pedagang tua. Aira tersenyum. "Kalau kamu tidak pernah menyamar," katanya, "mungkin aku tidak pernah benar-benar merdeka." Zulfan tertawa kecil. "Dan kalau kamu tidak bertahan," balasnya, "aku tidak pernah tahu arti kekayaanku." Matahari tenggelam perlahan. Asap sate mengepul. Dan di tengah dunia yang terus menilai manusia dari luar, mereka memilih satu hal yang tidak pernah bisa dibeli. Hati nurani. Tamak.